Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam prima. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa ya untuk selalu like, comment, subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu view video-video aku agar channel aku terus berkembang. Oke teman-teman, kembali lagi di video aku kali ini. Untuk kali ini aku akan bahas tentang pungli. Oke, pungli untuk pembuatan dokumen-dokumen penting atau hal-hal yang memang untuk masyarakat, untuk warga negara Indonesia ini sangat, warga negara Indonesia awam itu sangat sulit untuk didapatkan aksesnya. Oke, stay tune terus ya. Oke, untuk sekarang pembahasannya mungkin bukan tentang informasi-informasi penting atau tutorial untuk videonya. Jadi di sini aku akan sedikit bahas pengalaman mungkin ya. Bukan pengalaman sih, sesuatu yang terjadi di pemerintah setempat gitu ya. Baik, untuk pungli sendiri, pungli pembuatan dokumen-dokumen penting atau berkas administrasi negara itu sudah jelas ya. Kalau misalkan berkas administrasi itu pembuatannya gratis ya teman-teman. Terlepas dari kita datang atau tidak ke tempat pembuatan berkas bersangkutan, itu seharusnya yang namanya pemerintah ataupun jasa pelayanan publik yang bekerja di sana harusnya tidak mempersulit masyarakat atau warga-warga yang memang mereka awam atau sulit akses, entah dari jarak atau pengetahuan ya teman-teman gitu. Jadi alangkah baiknya tidak dimanfaatkan gitu ya. Dengan adanya video ini atau pembahasan ini mudah-mudahan bisa diusut tuntas tanpa uh, tanpa aku berpikir untuk memutuskan rezeki orang, karena setahuku ini sudah menjadi culture ya dari dulu. Jadi ketika akan dihilangkan pasti banyak, atau mungkin ketika ada pengaduan pasti banyak pihak yang pro kontra gitu. Oke, terlepas dari pro kontra itu sendiri, mungkin akan di orang-orang yang si pelapor ini nantinya akan dibasmi di belakang gitu ya. Kalau di depan sudah jelas pelaku-pelaku pungli ini sudah jelas melanggar undang-undang ya. Untuk undang-undangnya sendiri silahkan bisa dicek, sekarang sudah banyak search engine di Google, silahkan bisa dicek undang-undang mana yang dilanggar. Sebelum aku buat video ini aku sudah jelas baca dulu ya, gak mungkin tiba-tiba. Dan kemarin banget itu kejadian anak SMA, ya memang kalau SMA
itu usia sekitar beranjak 17 tahun dan wajib mempunyai kartu tanda penduduk. Di situ kejadiannya ya teman-teman. Oke baik, sebelum lebih jauh aku sharing atau bercerita tentang pungli mengenai pembuatan dokumen penting ini, ada pertanyaan sih, apakah di kabupaten atau pemerintah setempat teman-teman juga masih seperti ini? Atau sudah aman? Karena posisi seperti ini sudah menjadi budaya dari zaman aku kecil loh. Dari zaman SMA pas pembuatan KTP itu sendiri. Bahkan bukan hanya KTP, tapi dokumen-dokumen penting lainnya pun ketika mohon maaf, tanpa menyudutkan, karena mungkin yang sudah jadi budaya itu ya, tanpa menyudutkan. Jadi si petugas itu ketika dimintai pertolongan untuk membuat dokumen penting, pasti ada amplopnya. Oke, sedikit menyampaikan sudut pandang dari warga sendiri ya, termasuk mungkin saya apabila di posisi itu. Mungkin dulu pas saya jadi pelajar, saat membutuhkan KTP itu sendiri ya saya mikirnya, oh ya udah, mungkin gara-gara aku nggak bisa datang langsung ke tempatnya atau ke Dukcapil, ke Disduk. Jadi kita harus istilahnya ya meminta tolong kepada orang gitu. Jadi ya aku pikir itu sebagai biaya transportasi gitu ya. Tapi untuk sekarang, setahu aku boleh sebut daerah ya. Setahu aku Sumedang itu sudah ada portal tersendiri akses dari kabupaten ke kecamatan. Jadi sejauh apapun ketika sudah ada portal untuk mengakses uh, sistem pembuatan itu kan lebih gampang. Oke, mungkin dari pemerintah, karena setahu saya gini ya, namanya organisasi itu pasti di atasnya selalu ada update, perbaikan. Gimana caranya biar cepat, gimana cara pelayanannya biar masyarakat uh, aman, gitu ya, tanpa membebani masyarakat. Setahu saya sudah ada portalnya, aksesnya sudah ada. Tapi kenapa malah ketika dipermudah? Kalau dulu mungkin iya ketika ada yang membuat KTP, jadi kalau misalkan kita tidak datang langsung ke Dukcapil, ke Disduk, itu dari pihak desa mungkin sistemnya kolektif terus tetap harus datang, mungkin gitu ya, harus tetap diambil, ditunggu. Tapi setahu saya sekarang pembuatannya itu sudah ada sistemnya. Kenapa sesuatu yang sudah dipermudah malah dimanfaatkan? Itu. Ini aku sharing tadi saya, sekarang aku gak apa-apa ya. Aku sharing ya, kemarin posisinya anak SMA. Dia mau ikut seleksi. Kalau dulu pas aku namanya SNMPTN ya, seleksi untuk masuk perguruan tinggi jalur beasiswa. Salah satu syaratnya itu harus mempunyai kartu pendudukan dan sifatnya urgent, bukan urgent sih, jadi lebih ke, karena posisi aku tuh di sini dibilang jauh-jauh, apalagi untuk disebutnya masih anak-anak ya kalau baru mau punya KTP. Jadi kalau ke kabupaten itu lumayan, kalau nggak diantar itu lumayan. Ketika mau diantar pun ya mungkin keterbatasan gitu ya untuk ongkos dan lain-lain. Jadi pergilah ke kecamatan. Di kecamatan itu ternyata masih ada dan berlaku si pungli ini. Untuk nominalnya aku nggak bisa sebutin ya, karena dari dulu memang segitu. Tapi kalau misalkan terus berjalan, kapan majunya? Penilaian
terhadap orang-orang yang bekerja di sana. Artinya mereka tidak amanah, tidak menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya. Bukankah mereka sudah digaji? Seperti itu ya. Sekali lagi saya hanya menyampaikan sudut pandang dari warga, gitu ya. Akses sudah ada, kenapa masih harus seperti itu? Ya mungkin sistemnya asal ikhlas dan itu berkah selama tidak ketahuan oleh negara, dan itu tidak akan jadi masalah. Tapi ketika, kalau menurut saya ya, ini jelas sesuatu yang salah gitu. Untuk alur pelaporan nanti di akhir aku bakal sharing ya alur pelaporan ketika teman-teman kena pungli dari sistem pembuatan dokumen penting. Nanti kemana aja, aksesnya gimana, nanti aku sharing di akhir video ya. Cuma ini harusnya sih ya syukur-syukur ada yang dengar. Kalau misalkan pengaduan langsung karena di sini sudah menjadi culture, aku rasa nggak akan ada yang dengar. Nggak akan ada yang dengar. Jadi disebutnya sorry. Ini mungkin disebutnya malah jadi pendapatan tambahan atau ecer. Apa masih pantas? Sedangkan sekarang warga, maaf, pemerintah Provinsi Jawa Barat, ini aku mau sebut pemimpinnya, Kang Deddy sekarang sedang menata. Harusnya bisa dilihat sih kesejahteraan rakyatnya. Artinya kalau masih ada kegiatan-kegiatan seperti ini, pungli, itu artinya warga Bapak belum sejahtera. Oke. Sama saja dengan calo-calo yang Bapak datangin di galian-galian pasir. Bukankah sama, Pak? Itu ya. Ini sudut pandang saya sebagai warga. Dan kalau misalkan saya mengadu ke pemerintah setempat, karena ini sudah menjadi culture, jadi nggak akan ada yang dengar. Malah mungkin yang terjadi akan terjadi bullying sayanya ya. Dan sekali lagi, untuk pembuatan video ini tidak bermaksud untuk memutuskan rezeki orang, karena sudah jelas itu bukan rezekinya Bapak dan Ibu. Itu ya, terlepas dari ikhlas atau tidak. Oke, mudah-mudahan bisa segera diatasi. Oke lah, 100-200 ribu dan berapa warga masyarakat di sini, satu kecamatan mungkin, yang buat KTP, yang buat dokumen-dokumen penting, yang membutuhkan bantuan mereka, yang padahal sudah jelas fungsi dari mereka itu apa. Mereka tinggal bekerja menjalankan fungsi, seperti halnya kita yang bekerja di bawah naungan perusahaan. Jadi kita harus ikut aturannya. Menurut saya gitu sih ya. Ya, saya ulang, apa bedanya dengan calo-calo yang ada di galian-galian pasir, tambang-tambang yang ada di Jawa Barat yang selalu Bapak Deddy datangi. Mungkin bedanya ini berseragam ya. Kalau misalkan calo-calo yang ada di galian itu biasanya dari warga sendiri yang alibinya susah mendapatkan pekerjaan. Tapi ini orang yang jelas-jelas sedang bekerja, yang kurang bersyukur, yang sudah mendapatkan gaji, malah memanfaatkan keadaan. Tuh. Jadi mohon sedikitnya berempati atas keadaan ini.
ini tidak akan jadi booming, dan sekali lagi tidak ada niat buruk ya, tidak ada niat buruk, tidak ada niat untuk, ya aku cuma pengen semuanya tertata. Ketika warganya disuruh untuk menaati peraturan, maka pemerintahnya juga pun harus. Pemerintah itu bukan hanya pemerintah pusat yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten, tapi pemerintah sampai ke desa-desanya, kecamatan. Itu ya, Pak. Oke, sudah jelas ya, ketika ada pelaku pungli ini sendiri, ini kan sudah jelas diatur dalam undang-undang. Dan kalau ada undang-undangnya, kalau dilanggar berarti dana yang didapat. Setahu saya seperti itu. Fungsinya video ini mungkin sekarang aku mau sharing kemana harus lapor ketika kejadian itu menimpa teman-teman gitu. Ketika teman-teman membutuhkan sesuatu tapi malah dipersulit dan malah dipinta uang, pemungutan liar. Oke, untuk webnya sendiri teman-teman untuk melapor pungli ini bisa langsung masuk ke web lapor.go.id. Oke, lapor.go.id itu webnya. Untuk Instagramnya itu ada di @lapor1708 @lapor1708. Dan untuk SMS-nya itu ada di 1708. Jadi bisa pengaduan ke sana ya teman-teman. Dan satu lagi untuk pelaporannya itu bisa ke email juga. Emailnya halomenpan@menpan.go.id. Jadi teman-teman bisa langsung aja pengaduan ke sana. Ada 4 ya. 4 akses teman-teman pengaduan jika teman-teman mengalami pungli ketika sedang mengurus atau membuat berkas penting. Oke teman-teman, fungsinya video ini itu ya, sharing kemana alur laporan dan pengaduannya. Karena sudah jelas pungli ini ada undang-undangnya dan harusnya warga itu dipermudah aksesnya, bukan malah dipersulit. Karena tidak semua warga itu mempunyai uang untuk untuk memenuhi pungli tersebut ya. Lalu satu lagi harapan aku ya tadi, mudah-mudahan didengar dan diusut ya. Harusnya sih sadar, karena tanpa kesadaran dan bekerja sesuai fungsi dan tugasnya, itu negara kita tidak akan maju. Oke, jauh-jauh yang ngurusin negara. Tapi memang seharusnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan video aku bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku. Jangan lupa juga kalau misalkan bermanfaat, silahkan boleh di-share videonya. Atau kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, terus ketika penyampaiannya memang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan di luar topik ini, seputar BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, atau dokumen-dokumen penting lainnya, boleh kita sharing, boleh langsung komen di video, atau ke WhatsApp aku. Atau boleh direct message di Instagram aku. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.